Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Arma Widayanti. Video kali ini saya juga akan masih menyapa bagi kalian yang masih sekolah di SMK. Kalau kemarin saya menyapanya adalah kelas 10 yang baru masuk SMK nih ya. Hari ini saya akan menyapa anak kelas 2 atau kelas 11 di SMK. Khususnya anak-anak yang belajar di jurusan rekayasa perangkat lunak. Gitu. Karena apa? Materi hari ini saya akan memperkenalkan yang namanya pemodelan perangkat lunak. Nah, bagi kalian nih yang sekolah di RPL kelas 2 atau kelas 11, pasti ada mata pelajaran yang disebut dengan pemodelan perangkat lunak. Kira-kira apa nih yang kalian pelajari selama 1 tahun? Pengen tahu? Jadi jangan lupa disimak sampai habis videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, share buat teman-teman jika memang ini dirasa bermanfaat gitu. Oke, siap untuk mengetahui apa itu PPL? Oke, selamat menyaksikan. Oke, jadi di materi pemodelan perangkat lunak ini itu adalah mata pelajaran yang khusus digunakan untuk merancang suatu software atau perangkat lunak. Jadi sebelum kalian membangun suatu perangkat lunak, kalian harus tahu dulu nih, harus merancang dulu gimana sih prosesnya, gimana jadwalnya, dan sebagainya. Kalau sudah ACC nih, baru kalian bisa membuat software tersebut gitu kan. Jadi kira-kira apa sih yang harus dipelajari ketika kita belajar materi tentang pemodelan perangkat lunak? Kita bahas. Jadi ada sekitar 10 kompetensi dasar dalam 1 tahun. Jadi ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian tempuh selama 1 semester. Yaitu yang pertama adalah memahami konsep pemodelan berorientasi objek. Jadi kalian harus tahu konsep pemodelan berorientasi objek ini seperti apa, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah memahami kebutuhan sistem berorientasi objek. Maksudnya apa? Jadi kalau kita buat software itu kita harus paham dulu, nanti ini digunakan untuk apa? Memang digunakan seperti ini, jadi kebutuhannya yang real seperti apa, di lapangan seperti apa, dan kita bangun software seperti apa, gitu ya. Dan yang ketiga adalah alur kerja sistem berorientasi objek. Sebenarnya kalau kalian bingung dengan kata sistem berorientasi objek ini, karena apa? Software-software sekarang pasti kan berorientasi objek biar lebih mudah dalam pengerjaannya, lebih tertata sih kalau berorientasi objek itu. Jadi kalau kalian bingung, gamblangnya ini adalah sebuah software. Ketika kalian sudah paham konsepnya software itu, paham kebutuhan, yang ketiga ada alur kerjanya. Jadi kalau orang mau pinjam buku di perpus misalnya, dia kan harus tahu alurnya, dia harus apa dulu. Dia datang ke perpuska, dia login akun perpusnya dia, baru dia cari bukunya dan dipinjam. Nggak mungkin kan dia nggak login langsung bawa buku gitu. Itu namanya alur kerja. Kemudian yang keempat adalah prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Jadi kalau sudah tahu ini, kita harus tahu prosedurnya menggunakan software apa nantinya gitu kan. Terus menerapkan relasi antar kelas di mana sistem berorientasi objek ini. Jadi kayak ada hubungan ya, relasi antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nanti ini akan kalian bahas di mata pelajaran yang namanya pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau di sini hanya konsepnya, aturannya, menerapkan relasinya, prakteknya ada di materi pemrograman berorientasi objek gitu. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan interaksi antar objek dalam sistem berorientasi objek. Jadi setelah kita sudah relasikan, nah pasti ada interaksi kan, kalau ada relasi maka kita harus terapkan itu. Dan yang ketujuh adalah menerapkan struktur antar komponen. Jadi komponen yang satu dengan komponen yang lain ini harus saling terhubung. Jadi kita nanti berarti nanti harus seperti ini jalannya suatu program berorientasi objek atau suatu software kita itu, perangkat lunak kita itu harus seperti ini. Dan yang ke-8 adalah dokumen laporan pengembangan sistem. Jadi ini penting banget, kalian harus punya laporan. Jadi ada misalnya ada trial error nih, atau ada perbaikan, ada revisi. Kalau kalian punya dokumen laporannya pada saat membangun sistem, itu akan lebih enak lagi, lebih jelas lagi. Kemudian, nah di sini ada yang ke-9, menganalisis mekanisme dokumen metadata. Kalian juga akan diajari metadata. Oke, metadata di sini. Jadi kalian nanti kalau sudah
hampir selesai nih dalam 1 tahun. Kalian akan belajar tentang metadata dan tidak hanya menganalisis, kalian akan yang ke-10 itu ada mengevaluasi pengembangan sistem aplikasi berbasis metadata. Jadi ini sebenarnya global banget. Pemodelan perangkat lunak ini digunakan untuk semua program. Untuk kalian yang mau bangun website, untuk kalian yang mau bangun software desktop, untuk kalian yang mau bangun software HP atau Android misalnya. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang mulai dari alurnya tadi sampai evaluasi pengembangan dari metadatanya gitu. Kalau materinya gimana? Kalian bisa browsing sih sebenarnya, kalian juga bisa request, nanti saya akan buatkan video penjelasan tentang materinya gitu. Jadi itu yang disebut dengan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Sedikit paham ya, paling nggak ya tahu lah nanti saya akan harus belajar apa gitu. Oke, terima kasih untuk materi saat ini, semangat untuk belajar. Oke, itu tadi adalah gambaran yang kalian pelajari ketika kalian belajar mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Jadi tahu ya, kira-kira selama 1 tahun ternyata ada sebanyak itu materinya, tapi nggak perlu khawatir karena itu dibagi menjadi 2 semester. Dan saya harap kalian mau terus belajar lagi, sudah tahu nih apa yang harus dipelajari, berarti bisa dong browsing-browsing dari awal sebelum kalian melakukan pelajaran, karena itu akan sangat membantu buat kalian. Dan karena ini masih new normal gitu ya, atau pembelajarannya masih ada yang daring, jadi saya harap kalian benar-benar nih perhatikan nih yang tadi udah dijelasin ada apa-apa aja, coba cari-cari dulu, jadi ketika kalian mengerjakan tugas di sekolah itu akan sangat mudah. Oke, terima kasih sudah menonton, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.